Oke, thank you Zadok. BTW sebelumnya aku juga minta maaf. Udah bukan nggak bisa tiba-tiba nggak bisa. Kamu udah nunggu mungkin Indonesia-nya kan. Aku harap kamu nggak nunggu sambilan khusus nunggu aku di waktu Indonesia itu misalkan ya. Karena kemarin karena eh, aku lagi buka usaha baru juga kan sambil-sambilan skripsi. Jadi lagi pusing ke usaha tersebut. Banyak hal yang masih harus aku beli-beli gitu. Oke, next. Ya, Mungkin apa nggak? ada yang ingin kamu tanyakan? Silahkan. I'm here. I'm all yours. Oke. Mungkin pertanyaan awal, kan yang saya tahu itu di negara Amerika itu kebanyakan non-Muslim ya, Kak? Nah, yang saya tahu juga sekolahan di sana kan dari jam 8 sampai jam 3 gitu ya, Kak. Nah, apakah masalah sholat itu bisa nggak, Kak? Lancar nggak di sana itu, Kak? Oke. Untuk zuhur, pertama untuk zuhur. Kalau Iya. misalkan kamu untuk sholat itu memang itu teknis, teknis aja di lapangan. Tapi kalau misalkan kamu secara konsepnya, Kak, ada nggak larangan sholat? Nggak ada, gitu. Kamu tinggal teknis maksud aku tuh gimana? Cara kamu, how, how-nya kamu nge-manage-nya gitu. Oh misalkan ada yang hari di mana break time kamu itu, lunch time kamu itu jam 12 lebih gitu kan, atau jam 1 lebih. Itu kamu bisa sholat ketika lunch time gitu. Atau ada hari ketika lunch time-nya kurang jam 12 atau kamu nanti izin dulu, izin eh, ada hall pass-nya. Terus kamu sholat itu sekitaran 10 atau 15 menit, it's fine gitu. Yang maksud aku bilang adalah itu teknis aja gimana kamu di sananya gitu, sesuai sikon kamu gitu. Tapi kalau untuk konsep larangan-larangan segala macamnya aku kurasa nggak ada gitu. Mereka udah sedikit modern, udah nggak ini lagi. Paling teknis ya. Kalau sholat Jumat gimana, Kak? Masih bisa nggak? Aku sholat Jumat balik lagi ke situasi dan kondisi kamu. Untuk sholat Jumat, balik lagi ke situasi dan kondisi kamu. Aku jujur aku nggak pernah sholat Jumat selama di Amerika karena memang eh, karena karena memang jarak antara aku dan masjid itu jauh kali beda, bahkan beda subdistrik gitu kan. Nah, Ya. jadi aku nggak pernah sholat Jumat. Tapi bahkan aku gak pernah dengar azan sama sekali gitu sama di Ya, Amerika. benar. Jadi balik lagi ke kamu itu tergantung sikon kamu gimana. Sholat Jumat pasti ada kemudahan gitu. Kalau memang itu mudarat, rukhsah, it's fine. Kamu nanti pelajari lagi aja, tanya-tanya lagi sama ustaz-ustaz yang lebih mahir gitu. Yang amhar. Oke. Kalau masalah visa dan paspor itu ditanggung oleh pihak sana nggak, Kak? Tuh. Iya, visa nggak paspor kamu yang tanggung, visa mereka yang tanggung. Oke. Paspor Kalau kamu buat paspor dari berarti. sini. Oh. Nah, kalau misalkan sudah balik ke Indonesia itu nanti gimana, Kak? Kayak misalkan soal rapotnya dan lain-lainnya, Kak. Itu gimana? Kalau masalah raport setelah kamu balik ke Indonesia itu tergantung sekolah kamu gitu. Sekolah kamu yang ada di US ataupun sekolah kamu yang ada di Indonesia. Gitu aku bisa bilangnya. Kalau misalkan tapi kan memang harus balik, harus ngulang lagi ya kan. Iya. Berarti kamu istilahnya itu izin setahun, ngulang lagi setahun ya kan. Misalnya kamu itu nggak naik Oh, kelas lah istilahnya. Tapi kamu bakal dapat transkrip nilai dari sekolah di US, which is nggak bakal bisa dipakai di Indonesia karena kamu memang harus ngulang lagi. Jadi aku langsung bilang terus kan nggak bisa dipakai. Gitu. oh gitu. Ulang lagi, misalkan kamu berangkat kelas 2 setahun di sana, kamu ngulang lagi kelas 3 gitu. Oh, Maksudnya jeda jadi setahun. jadi ngulangnya bukan ke kelas 2 gitu, Kak? Bukan, Kelas 3 bukan. ngulangnya. Kelas ya, kelas 3. Misalkan kamu berangkat nih di kelas 3, berangkat mau naik kelas 3 kan. Mau naik kelas Iya. 3 kamu berangkat ke sana, itu
kamu skip kelas tiganya itu kamu pause. Terus ke sana setahun, balik dari sana baru kamu kelas 3 lagi gitu-gitu maksudnya. Tergantung keberangkatan kamu, tergantung ini lagi, tergantung aku kalau nggak salah aku sekarang ada yang kelas 1 udah bisa berangkat, kelas 2 udah bisa berangkat. Jadi tergantung tergantung kelas yang kamu ke mendaftar gitu. Berarti kayak misalkan contoh berangkatnya di kelas 2, nanti kelas tiganya ngulang di Indonesia gitu ya, Kak. Ya, benar. Kalau masalah di Amerika sana tentang rasisme atau kriminalitasnya gimana, Kak? Apakah aman atau enggak? Rasisme yang pertanyaan kamu terlalu general masih. Tapi kalau memang itu ada situasi dan kondisi ya kan. Kalau rasisme aku bakal ada state yang tergantung balik lagi situasi dan kondisi juga. Tergantung komunitas kamu you live in gitu. Misalkan kamu di neighborhood ini yang rasis, ya kamu bisa bilang included rasis gitu. Bukan kamunya yang rasis, tapi kamu bisa bilangnya, oh aku tinggal di lingkungan yang rasis gitu. Tapi misalkan ya harus baik-baik ya memang ya. Misalkan nggak ada rasis, ya misalkan kamu merasa, oh kamu nggak nggak berada di lingkungan yang rasis nih, so kamu nggak bakal ngotain lingkungan itu sebagai lingkungan yang rasis gitu. Balik lagi ke kamunya, di mana situasi dan kondisi kamu tinggalnya di mana. Contoh kayak aku di Indianapolis nggak ada rasisme gitu. Aku tinggal di neighborhood yang friendly gitu. Jadi nggak ada rasis. Tapi misalkan kamu tinggal mungkin di state apa, mungkin yang terlalu left left wing atau right wing gitu kan, bukan left wing atau right wing, Republik atau Demokrat itu ya tergantung lagi. Atau mungkin kamu tinggal di tempat di Pennsylvania atau apalah kayak gitu ya gitu, balik lagi. Nah, yang saya tahu juga kan di Amerika itu senjata itu agak dilegalkan ya, Kak. Nah, itu cukup buat saya takut buat ikut gitu tuh, Kak. Itu aman Oh, nggak, Kak? Selama ini? memang senjata itu sebagai arm ya, sebagai self protection. Kalau agak takut ya namanya kita kita hidup di negara yang melegalkan, bahkan senjata itu ada di undang-undang. Kalau istilahnya itu ada di undang UUD 1945-nya kita gitu. Ada di UUD 1945-nya mereka, Bill of Rights gitu kan. Jadi memang ya harus hormati. Aku bisa bilangnya harus hormati, ya harus junjung tempat di mana kamu injakkan gitu, harus menjunjung langit di mana kamu berpijak. Berarti kalau itu memang ada ya, Kak, beberapa bagian, tapi ya tetap bisa dibilang aman gitu ya, kayak. Ya balik lagi ada yang eh, tergantung situasi dan kondisi lagi. Kalau kamu ke Las Vegas atau segala macamnya, siapa tahu kamu ini ya kamu bakal lihat senjata senjata street fight itu mungkin ya hati-hati gitu. Tapi aku yakin dari pihak lokal organizernya apa kayak binabutnya Amerika di sana itu bakal ngeseleksi tempat-tempat yang mana cocok dan suitable for you. Oke. Oh ya, Kak. Kakak bilang kan paspor itu ditanggung oleh sendiri ya, Kak. Nah, itu Kakak waktu itu harganya berapa, Kak? Untuk paspor itu. Kalau para paspor sekarang aku bakal rekomendasikan kamu untuk ngecek di imigrasi secara online. Karena ada perubahan, contoh kayak perubahan durasi jangka masa aktif paspor yang dulunya mungkin 5 tahun atau segala macamnya, sekarang cuma bisa 10 tahun. Jadi aku saranin kamu untuk cek harga paspor di imigrasi. Dan juga saya dengar di KFLYS itu tuh bisa milih ya, Kak, antara orang tua angkat sama asrama gitu. Nggak Benar, bisa, Kak? tetap tinggal di orang tua angkat. Wah, nah, itu pengalaman selama di orang tua angkat itu gimana, Kak? Kakak gitu. Boleh diceritakan nggak, Kak?
itu mungkin eh, aku nggak sempat malam ini. Itu bisa kita pending dulu nanti ke lain waktu bisa nggak? Oke, boleh kak? Nggak apa. Ini kamu yang teknis-teknis yang pengen kamu daftar aja dulu yang ini. Kalau itu panjang kali nanti kita bakal sesi bukan sesi sih lebih ke next time mungkin kalau aku ada waktu aku ini. Oke. Oke, boleh. Nggak apa kak. Pada saat di sana nanti Amerika nanti diberi uang saku nggak kak di pihak sananya gitu? Iya ada uang sakunya. Uang sakunya itu eh aku lupa berapa nominal terbaru, tapi insya Allah cukup. Yang mau aku bilang itu cukup. Mungkin itu Lain? aja kali. Udah nggak ada lagi kak. Lain nggak ada? Mungkin bisa dikasih tahu nggak kak tips-tips nanti pada saat wawancara atau bagaimananya gitu kak? Oke, kalau tips wawancara, kamu nggak usah mikir dulu ke hal yang paling jauh dulu. Emang sekarang Hmm, itu terlalu jauh maksud aku. Kamu ya. tackle dulu pelan-pelan, step by stepnya apa yang kamu harus tackle. Step by stepnya harus tackle ini, harus tackle ini, harus tackle ini. Kamu tackle aja dulu. Oh, oke. Oke, ada lagi kira-kira? Mungkin apa ya kak? Eh, udah sih kak. Itu yang saya Atau mau tahu. ah, Dora, oke. Atau saran aku memang kayak pertama kali tackle ini. Pendaftarannya sampai kapan? Pendaftarannya kayaknya udah tutup deh kak buat kelas 10 ini nih. Kelas 11 nanti kayaknya baru boleh dibuka deh. Kan saya Jadi, kan masih kelas 10 ini ya. jadi tackle dulu. Misalkan kamu mau ini, lakuin ini, apa hal yang preparasi apa yang pengen kamu lakuin sekarang gitu. Preparation apa yang mau kamu lakuin gitu. Persiapan apa yang mau kamu lakuin gitu. Contoh termudah bagus nilai. Ini udah kamu belajar dari sekarang gitu. Oh, kamu pengen belajar nulis esai. Ya udah ikut lomba esai yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa aja gitu. Ya, penting kamu doing something, ngelakuin, which is yang mana doing something itu mendekatkan kamu satu langkah ke goal kamu aja. Gitu. Itu lebih mudah. Itu saran yang paling paling ini dari itu. Paling paling ampuh, insya Allah. Oh ya kak. Pada saat pendaftaran itu kan juga ini ya. Harus ada prestasi gitu ya kak. Nah, prestasi itu plus nilai plus jadi kayak balik lagi kayak aku bilang tadi kalau kamu misalkan oh harus ada prestasi kamu belum ada prestasi ya udah kamu berprestasi sekarang gitu dari sekarang mulai mulai kamu katanya kelas 10 kan mau kelas 11 nanti Iya. buka lagi udah berprestasi dari sekarang gitu lakuin satu contoh prestasi apa nggak usah jauh-jauh yang sederhana sederhana aja kamu pengen misalkan dapat ranking atau rankingnya lebih bagus atau kamu pengen ikut lomba esai nasional cari aja lomba-lomba esai nasional gitu. Cari lomba esai nasional siapa yang selenggarain terserah yang penting kamu ada sertifikat gitu. Kalau TOEFL gitu bisa nggak kak dikasih kayak buat nilai plus gitu, TOEFL atau IELTS gitu? Kalau ada diminta boleh tapi kalau nggak ada aku saranin nggak usah ada diminta boleh balik lagi pasti ada achievement itu TOEFL sama IELTS bukan achievement TOEFL sama IELTS itu adalah proficiency test certificate. It's not an achievement. Menurut aku ya, kalau misalkan ada orang yang taruh TOEFL sama IELTS, it's not an achievement. Itu Ya kayak kalau diminta kebutuhan kamu. ya kalau tidak ya. Contoh misalkan perawat ada STR, nggak perlu ditaruh STR itu sebagai achievement atau BTJLS. Itu profesi kamu, memang kamu gitu. Atau ada lisensi-lisensi tertentu itu nggak perlu kamu taruh sebagai achievement. Kecuali kamu dapat penghargaan
atas lisensi tersebut. Contoh, jadi wasit terbaik, wasit nasional terbaik. Lisensi kamu lisensi wasit nasional, kamu menjadi wasit nasional terbaik. Itu baru kamu taruh gitu. Wasit terbaiknya kamu taruh, bukan lisensinya. SIM A, SIM B, SIM C itu lisensi. Kamu bisa mengemudi. Tapi kalau kamu dari SIM A, SIM B, SIM C itu kamu bisa dapat jadi pembalap. Nah, ada sertifikat pembalapnya. Sertifikat pembalap itu kamu taruh, bukan SIM A, SIM C, SIM D-nya. Paham? Paham, Pak. Mungkin udah kali ya, Kak. Aja kali ya. I think Iya, that's Kak. all. Kalau ada yang bisa aku bantu, just let me know. eh Itu aja dari aku. eh Cicil pelan-pelan, get back to work. I think that's all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Take care ya. Terima kasih ya, Kak. Thank you banget, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum.